welcome back to my YouTube channel. Aku Tisa Saputra dan sesuai judulnya, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat berdamai dengan salah satu masalah kulit yang pastinya familiar banget buat kita semua, apalagi buat orang-orang Indonesia yang di iklim Indonesia dan juga buat teman-teman di sini yang kulitnya berminyak ataupun acne prone. Iya, jerawat. Jerawat lagi. Jerawat lagi. Kayaknya jerawat adalah masalah yang rutin terus terjadi ya. Bahkan kita sudah menanggulanginya, sudah dikira kita sudah berhasil, sudah sekian lama sudah berhasil, pasti aja ada masalah baru yang tumbuh sehingga menimbulkan jerawat lagi. Makanya di video kali ini aku mau nge-twist approach-nya pada saat kita mau nanganin jerawat. Sebelumnya mungkin aku kayak memerangi jerawat, memberantas jerawat, tapi kali ini aku mau ngajak kalian buat berdamai dengan si masalah jerawat ini. Tapi tetap kita tahu cara gimana kita menghadapi si jerawat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum? Buruan klik. Oke, kita mulai videonya. Oke, sebelum mulai aku mau ngejelasin dulu kenapa kali ini approach-nya berbeda, malah aku memilih untuk berdamai dengan jerawat. Ini personal experience aku sendiri. Pada saat aku kesel banget tumbuh jerawat yang ada di leher, waktu itu tiba-tiba bulan Februari kalau nggak salah, bulan Februari di jerawat tumbuh gede banget, sedangkan aku udah bener-bener ngerawat kulit aku, tiba-tiba di jerawat gede banget yang nggak ada matanya. Kok kalian tahu jerawat yang gede yang nggak ada matanya tapi sakit banget, itu tuh aku udah kesel banget dan stres cara nanggulanginnya. Apalagi kalau aku lagi syuting begini video, itu ada dan obvious banget, kelihatan gede banget nonjol di leher. Dan saat itu aku stres banget buat nanggulanginnya. Aku udah pakai skincare apapun tapi tetap aja dia ada dan aku makin stres. Bahkan dia malah timbul juga beberapa anak-anaknya di sekelilingnya, gede-gede juga. Itu malah bikin tambah stres. Sampai akhirnya aku tahu bahwa hating is not healing. Jadi justru karena kita stres itu justru malah memperburuk keadaan. Karena salah satu penyebab jerawat atau beruntusan yang gak sembuh-sembuh adalah stres juga, hormonal juga gitu loh. Jadi bikin si kulitnya juga stres gitu. Jadi jerawatnya malah nggak sembuh-sembuh, malah tambah meradang. Makanya aku pilih topik di kali ini untuk kita lebih ke acne positivity lah. Kita lebih ke berdamai dengan jerawat sehingga kita tahu cara nanggulanginnya. Makanya setelah ini aku mau ngasih beberapa tips gimana caranya kita berdamai dengan jerawat tapi tahu cara mengatasinya. So, ini dia tipsnya mengatasi jerawat dengan approach berdamai dengannya. So, ini dia langkah-langkahnya. Alright, ini dia beberapa langkah cara kita berdamai dengan jerawat sekaligus mengatasi jerawat yang tumbuh di wajah kita. Yang pertama seperti biasa yang pasti yang sering aku share di video-video sebelumnya adalah evaluasi penyebab jerawat. Jadi kita juga harus mengevaluasi kira-kira kenapa sih jerawat itu tumbuh. Mungkin sebelumnya kita tahu karena mungkin di luar gitu kan ya, terpapar polusi, sinar matahari, kulit jadi dehidrasi, mungkin itu juga jadi faktornya. Atau kurang bersih juga pada saat cleansing, itu juga kita harus evaluasi. Atau di lingkungan kita yang kotor gitu, misalnya spraynya nggak diganti, sarung bantal nggak diganti seperti aku ngomong di video sebelumnya ya. Dan juga ataukah kita membersihkan wajah dengan handuk yang kotor yang jarang diganti juga. Itu juga termasuk faktor-faktor penyebab jerawat. Jadi lagi dan lagi seperti aku ngomong di video-video sebelumnya, sebelum kita mengatasi, kita juga harus tahu apa sih penyebabnya. Itu pasti dari faktor-faktor yang benar-benar erat hubungannya dengan keseharian kita, dari kebersihan dan juga apa yang kita hadapi. Jujur kalau buat aku sendiri, walaupun aku udah keep my environment itu bersih, tapi tetap aja sekarang kan kita harus menggunakan masker kemana-mana, apalagi pada saat olahraga ya. Jadi mungkin pagi pada saat sebelum olahraga aku kan pakai sunblock dulu, terus ditutup lagi pakai masker yang kain gitu atau masker yang surgical, terus berkeringat pada saat lari. Mungkin itu si sunblock yang kena keringat, terus dia bertahan di situ di dalam maskernya, itu juga yang bikin jadi penyebab jerawat. Tapi itu bukan salah satu hal yang kita nggak bisa hindari ya, karena kita bakal ketemu terus tiap harinya. Makanya tetap harus ditanggulangi dengan hal-hal lainnya seperti menjaga kebersihan. Maskernya itu benar-benar harus bawa backup gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita pergi, misalnya pas aku turun ke bawah, aku pakai satu masker, jadi pada saat keringetan aku mungkin bisa mengganti maskernya lagi gitu. Mungkin teman-teman di sini juga harus sudah bisa prepare si masker bukan hanya untuk menangkal virus, tapi juga untuk menjaga kebersihan di sekitar mulut ini biar kita nggak gampang terpapar jerawat gitu. Nah, yang kedua pastinya jagalah kulit kita untuk tetap terhidrasi dengan baik. Karena salah satu faktor penyebab jerawat adalah kulit kita yang tidak terhidrasi dengan baik. Mungkin terlalu kering, atau teman-teman yang kulitnya kering, atau yang kulit kombinasi yang kering mungkin di bagian pipi kayak aku juga. Itu juga kita harus menjaga kulit kita tetap terhydrate dengan baik dengan menggunakan skincare yang memang menghidrasi kulit kita gitu. Jadi harus tetap jaga kelembapan si kulit kita.
Selanjutnya, pola makan juga sangat mempengaruhi banget tentang pertumbuhan si jerawat. Kalau kita yang suka makan goreng-gorengan gitu, itu juga membantu memicu pertumbuhan jerawat. Makanya kalau kita ke dokter kulit ya, pasti dokternya ngomong kurangin goreng-gorengan, kurangin makanan yang memicu alergi di diri kalian. Itu juga benar-benar harus dikonsiderate. Jadi bukan kita cuma pakai skincare doang ngejaga kebersihan, tapi apa yang masuk ke tubuh kita juga harus yang tidak memicu pertumbuhan si jerawat itu sendiri. Itu banyak banget resource-nya di internet. Kalian tinggal cari makanan-makanan yang memang memicu jerawat dan kalian bisa evaluasi dengan asupan nutrisi yang kalian masukkan ke diri kalian tiap harinya. Jadi kalian bisa consideration makanan juga. Ya, memang hidup sehat ya, bukan cuma buat jadi badan jadi kurus dan sehat aja, tapi juga bikin kulit jadi terpancar bersih dan juga bebas dari jerawat. Makanan juga penting. Nah, yang selanjutnya ini juga penting banget ya. Yang tadi aku ngomong dari awal, jangan stres nanganinnya. Ya memang ya teman-teman pasti stres lah nanganin jerawat. Mungkin kalau kalian yang bekerja di bagian front desk atau di depan kamera, yang memang mukanya harus presentable lah. Kalau misalnya jerawat kan, kebanyakan jerawat juga mungkin mengganggu kepercayaan diri dan juga penampilan kalian. Dan jerawat numbuh itu kalian stres. Justru stres tersebut tidak membantu untuk menangani jerawat, malah tambah memperburuknya gitu loh. Jadi kalau kalian stres, hormon kalian tuh juga mempengaruhi. Jadi jerawat makin banyak. Ya dari jerawat malah jatuhnya jadi beruntusan. Memang sih gak bisa dipungkiri, ngatasin jerawat aku pun stres banget, apalagi kalau jerawat yang kita udah obatin gak sembuh-sembuh. Kalian juga harus tahu cara memanage stres kalian pada saat kalian menangani jerawat, atau stres masalah kerjaan, stres masalah apapun sebenarnya juga bisa memicu pertumbuhan si jerawat juga. Jadi kalian kudu bener-bener bisa mengontrol emosi, mengontrol stres ya. So, no stress. Gak stres sih gak mungkin ya, tapi mungkin di manage biar tidak terlalu berlebihan sehingga hormonnya tetap stabil. Nah, yang terakhir ini nggak lengkap rasanya kalau ke YouTube Tisna Saputra tidak ngomongin skincare. Yes, yang terakhir ini adalah mungkin kalau aku bisa bilang ujung tombaknya ya. Setelah kita menjaga kebersihan, mengevaluasi, dan lain sebagainya, yang ujung ini adalah skincare. Nah, kalau untuk skincare, kalian juga bisa menggunakan acne gel atau acne treatment atau acne cream yang bisa membantu kalian untuk memulihkan si jerawatnya sendiri. Nah, belakangan ini aku udah nyoba salah satu acne gel yang baru rilis ya. Jadi waktu kemarin mereka mulai rilis si produk acne gel ini, itu banyak banget yang ngepost di Instagram, termasuk teman-teman aku ada yang ikut giveaway-nya, atau juga mereka ikut beli dan mereka post di Instagram. Akhirnya aku juga jadi keracun untuk nyobain karena hype banget gitu. Ini adalah dari Inner True, namanya Acneficent. Tuh, Acneficent Inner True. Kalau brand Inner True sendiri udah nggak asing lagi ya. Aku udah pernah nge-review Inner True facial wash-nya, tonernya, bahkan serumnya juga aku udah pernah review di video aku sebelumnya, kalian tinggal cek aja. Kalau yang ini adalah si acne gelnya. Nah, si acne gel ini ingredients-nya unik banget. Aku belum nemuin ini di acne gel atau acne treatment sebelumnya lah. Nah, ada beberapa ingredients, mereka nyebutnya 8 heroes ingredients, jadi ada 8 hero ingredients. Nah, yang pertama ada yang namanya coleus oil. Nah, ini itu antimikrobial yang sangat kuat dan bahkan katanya lebih baik daripada tea tree oil. Kok kalian tahu ya, tea tree oil merupakan salah satu kandungan yang kalian paling sering temuin buat di acne treatment atau skincare yang untuk perawatan jerawat gitu. Jadi ini katanya si coleus oil ini lebih baik dari tea tree oil gitu ya. Yang kedua ada namanya olive oil, dia bantu untuk menenangkan kulit kita. Di sini juga ada kandungan gingernya yang berfungsi untuk mengurangi inflamasi, dan juga ada yang namanya mandelic acid yang berfungsi untuk mengatasi pigmentasi di kulit dan juga bekas jerawat. Jadi ini juga buat mengatasi si bekas jerawat, biar kalau kalian ada bekas hitam-hitam atau merah-merah itu bisa juga diatasi dengan si Acneficent dari Inner True ini. Nah, untuk ingredients lainnya seperti ada niacinamide, ada aloe vera, sofora, dan juga ada monolaurin. Itu nanti aku taruh di description box di bawah deh, biar kalian bisa lihat-lihat research lagi sebenarnya si 8 hero ingredients ini apa aja fungsinya dari si Acneficent yang Inner True ini. Pokoknya intinya kalau aku ngelihat di sini banyak banget ingredients yang aku nggak nemuin di skincare atau acne treatment sebelumnya yang pernah aku coba juga gitu. Oke, habis ngomongin ingredients nggak afdol kalau kita nggak nyoba ya. Aku mau ngasih teksturnya ya ke kalian. Jadi ini dia teksturnya, udah tinggal sedikit nih. Oh, dia tuh kayak gel gitu, kalau kalian lihat tuh. Jadi gel, lembut dan transparan. Aku suka banget kalau kayak acne treatment yang transparan gini. Jadi kalau kita pakai di siang hari gitu, itu nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya kita mau ada keluar rumah atau kamu ada photoshoot, nggak kelihatan lah gitu. Dan ini dipakainya bisa 2 kali sehari. Kalau aku tuh pakai di semua jerawat yang kecil-kecil yang baru numbuh, dan juga pakai di bekas jerawat atau di tempat yang kira-kira ini bakal numbuh jerawat gitu. Kan kadang kita tahu sendiri ya, kalau misalnya udah rada-rada keras gitu kan, si kulitnya udah agak-agak
kalian tahu sendiri kalau udah agak-agak tebal itu kayaknya mau numbuh jerawat, langsung aja olesin gitu. Kalau aku biasa aku olesin setelah aku menggunakan skincare sebelumnya gitu. Dan aku olesin bahkan di bekas jerawat sekalipun, karena tadi ada kandungan yang bisa untuk mengurangi atau untuk membantu menyamarkan bekas-bekas jerawat juga. Mantep ya. Nah ini dioleskan 1-2 kali sehari. Jadi kalau kalian pagi tuh mungkin sebelum berangkat kerja, dan juga pada saat malam hari sebelum tidur setelah skincare malam. Nah ini jadi penggunaannya kapan? Jadi kalau kalian pakai skincare sebelumnya ya, seperti face wash, itu juga pakai dulu face wash, toner, udah gitu pakai serum, kemudian pakai pelembab, dan baru pakai si acne gel ini dari Inner True gitu. Jadi ini yang terakhir lah istilahnya. Enak lah kalian bisa pakai pagi dan malam, karena dia juga yang aku ngomong tadi transparan, gak gitu kelihatan dan juga tidak mengganggu performa kalian gitu loh, tampilan kalian. Nah aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku sendiri menggunakan si Acne Vision Inner True ini. Jadi memang sudah beberapa minggu kebelakangan, hampir sebulan lah aku ngatasin jerawat yang baru tumbuh di muka aku atau jerawat-jerawat gara-gara masker pakai si Acne Vision ini ya. Karena memang kan kalau jerawat dari masker itu nggak bakal kelar lah. Jadi mereka bakal hilang, ntar ada lagi, hilang, ada lagi. Jadi aku harus ada semacam acne treatment yang memang aku andalkan buat aku pakai terus gitu loh. Jadi memang kalau aku pakai si Acne Vision dari Inner True ini, pada saat jerawat yang tadi aku udah ngomong udah mau muncul gitu, kalau kita udah berasa kulit-kulitnya agak tebal, aku udah mulai pakai. Bahkan kalau misalnya dia jadi jerawat ataupun setelah membekas gitu loh, jadi bekas jerawat, aku pun tetap pakai ini sampai benar-benar hilang, karena memang dia membantu untuk menghilangkan si bekas jerawat juga. Nah jadi buat aku sendiri si Acne Vision dari Inner True ini bener-bener yang nemenin aku daily buat mengatasi jerawat yang muncul hilang. Jadi ini jadi kayak my daily repair lah istilahnya. Anyway, sebenarnya di sini tuh banyak banget bekas jerawat gara-gara jerawat sebelumnya yang kecil-kecil. Terus aku udah pakai si Inner True ini dan udah lumayan banget memudar sih guys. Tuh, kalau belum mudar aku belum bikin video ini anyway. Nah kalau yang ini tinggal bekasnya. Mungkin karena kemarin dia itu gede banget jerawatnya. Dan amazingly pada saat aku nggak stres dan aku menggunakan si Inner True ini, dia tuh kempesnya gradually ya. Dia kempes gradually, nggak pecah, nggak apa, hilang aja gitu, meredam gitu. Bahkan si tebelnya itu hilang, tapi tinggal bekasnya aja. Mungkin ini memang agak susah. Jadi ada jerawat, beberapa bekas jerawat yang agak susah, yang dari gede-gede. Tapi kalau jerawat yang kecil-kecil itu memang ngebantu banget si Inner True ini. Mungkin kalau kalian ada beruntusan juga, kalian bisa coba juga pakai di tap-tap di spot jerawat kalian. Oh iya, sebelum aku diserbu ya, untuk harga sendiri kemarin aku beli harganya Rp80.000. Jadi affordable ya untuk sebuah treatment gel kayak gini Inner True. Dan aku udah termasuk kayak loyal Inner True lah. Aku juga kadang memakai skincare dia yang lain-lain untuk mengatasi masalah jerawat aku juga, seperti tonernya ataupun si serumnya juga yang ada anti blue-ray-nya gitu ya, untuk anti sinar blue-ray-nya juga. Jadi aku memang udah suka produk si Inner True dan seneng banget mereka ngeluarin si acne treatment juga yang harganya Rp80.000. So kalian bisa check out, nanti aku taruh linknya di description box di bawah ya. So, itu aja tips aku gimana cara aku berdamai dengan jerawat sembari mengatasinya. Semoga bisa membantu kalian juga teman-teman di sini yang sedang mengalami masalah jerawat yang sama, yang gak kelar-kelar, never ending problem ini. Semoga juga bisa membantu kalian juga buat mengatasinya dengan kita stop hating, karena hating will not healing ya. Jadi kita mencoba berhenti membenci, tapi tahu gimana cara mengatasinya. Itu aja video kali ini. Jangan lupa komen di bawah kira-kira skincare apa lagi, atau masalah apa lagi, atau styling tips apa lagi yang aku mesti bahas di next videonya. So, jangan lupa like this video, share this video to your friend, and see you in the next video. Bye-bye!